Untuk itu kepada Bapak Ustadz Asrofi, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pak Kepala Sekolah yang kami hormati beserta para pelatih kepala sekolah. Saya lihat banyak sekali pelatih kepala sekolah. Pak Jinio, Pak Rafiq, Pak Kristiati, Bu Siti Fadila, para pelatih kepala sekolah. Itu istilah baru ketika saya pamitan dari Palian ke Semanu. Saya akan menjadi pelatih kepala KUA setelah selama 18 tahun jadi kepala KUA. Saat ini saya bukan lagi kepala KUA tapi penghulu ahli madya pada KUA Kecamatan Semanu sebagai pelatih kepala KUA Semanu. Bapak Ibu guru karyawan semuanya saja yang saya hormati, alhamdulillah sore hari ini kita dapat bertemu dalam rangka Syawalan. Surat yang ditujukan ke saya itu dikompromikan Syawalan, pembinaan keluarga sakinah dan moderasi beragama. Itu supaya laku buat saya dapat poin 0,030. Ya supaya laku. Jadi kalau ada keluarga sakinahnya itu masuk tupoksi saya selaku penghulu. Dan nanti ketika daftar hadirnya saya copy, saya laporkan saya telah melakukan pembinaan keluarga sakinah di SMK 1 Wonosari, itu dapat poin 0,030 dari unsur tugas utama akan simbiosis mutualis ya. Mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa terlimpahkan pada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, ada rekaman, tapi mohon kalau saya ngaji tidak di streaming ya, tidak di live, karena tidak terlalu baik saya ngajinya. Biasanya ngajinya cuma sedikit tapi lama dan tidak bisa mengkonstruksi sesuatu yang utuh. Paling biasanya sebagian. Oleh karena itu kalau di live streaming itu saya agak izin ya, agak malu karena tidak baik, tidak bagus. Dan kadang-kadang keceplosan sesuatu yang masih perlu dibuktikan. Nah kalau ada sesuatu yang masih perlu dibuktikan, perlu diteliti lagi, itu nanti kalau saya sampaikan itu bisa, kalau dianggap menimbulkan keonaran itu repot. Karena sekarang sedikit-sedikit kalau menimbulkan keonaran itu bisa ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau untuk kreativitas saya bukan bidangnya, jadi itu jenengan yang lebih ahli. Saya hanya akan menyampaikan yang terkait dengan fitrah manusia dan kemanusiaan ya. Saya ulangi sekali lagi bahwa harkat martabat manusia itu bakal rontok kalau manusia tidak menjaga komitmen ketuhanan dan komitmen kemanusiaan. Kalau dalam bahasa Quran Ali Imran 112 itu disebutkan Luribat alaihimul billatu aynama tuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Al-ayat. Orang itu akan rontok sisi-sisi kemanusiaannya kalau dia tidak menjaga komitmen ketuhanan dan komitmen kemanusiaan. Mohon maaf saya terjemahkan dengan saya perhalus, tidak letterlock ya. Jadi orang itu harus punya komitmen ketuhanan dan komitmen kemanusiaan.
Komitmen ketuhanan dan kemanusiaan itu dapat diwujudkan kalau orang punya orientasi keduniaan dan keakhiratan. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Sebagian orang ada yang punya orientasi duniawi belaka. Mereka seperti itu tidak akan memperoleh apa-apa, baik dunia maupun akhirat. Paling banter hanya akan memperoleh duniawinya. Sebagian orang ada yang punya orientasi kebaikan dunia dan akhirat, bahkan minta dijauhkan dari ancaman siksa api neraka. Mereka itulah yang akan memperoleh apa yang mereka upayakan. Dan hisab Allah itu sangat cepat dan sangat presisi. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, orientasi kita manusia ini harus teguh kita arahkan orientasi dunia dan akhirat. Jangan sampai hanya punya orientasi duniawi belaka. Kalau orang punya orientasi dunia akhirat, masih menjaga komitmen ketuhanan dan komitmen kemanusiaan, kira-kira manusia masih punya optimisme yang sangat tinggi. Ya, optimisme manusia itu diwujudkan bahwa ada spirit yang spirit ketuhanan yang merasuki pikiran dan hati kita, bahwa ini, mohon maaf ya, saya agak menggunakan bahasa yang sedikit nyentrik. Sebagian orang itu ada yang mengira Tuhan itu sudah tidak bertugas. Ya. Sebagian orang mengira ada yang mengira bahwa Tuhan itu sudah tidak bertugas. Ketika mereka membaca bahwa Dia Tuhan Allah itu yang mencipta berbagai langit dan bumi, kemudian bersemayam atau bersinggasana di Arsy. Ketika hanya membaca ayat ini, orang kemudian bertanya, lah sekarang Tuhan itu tugasnya ngapain? Apa hanya ungkang-ungkang di Arsy? Nah, padahal setiap kali mendengar Alhamdulillahirabbil alamin, bahkan sebagian dari umat Islam itu ketika sholat saja baca surat Al-Fatihah, basmalahnya dibaca sir, hamdalahnya dibaca jahar, supaya apa? Ada kesadaran yang optimal bahwa Allah masih punya tugas. Apa isinya? Segala puji bagi Allah, zat yang memelihara, mengatur, mendidik dan mengendalikan alam semesta. Alam semesta itu terdiri dari apa? Alam semesta itu terdiri dari as-samawatu wal ardu. Terdiri dari berbagai macam langit, banyak langit dan satu bumi. Bapak Ibu yang saya hormati, kita kalau membaca Quran, struktur alam semesta itu oleh Allah dijelaskan. Misalnya ya, walillahi mulkus samawati wal ardi. Kata yang sinkron dengan kata ini, atau kalimat yang sinkron dengan kalimat ini, itu sangat banyak di Quran. Bahwa alam semesta ini terdiri dari banyak langit dan satu bumi. Quran menyebut bahwa langit itu jumlahnya banyak, sementara bumi jumlahnya satu. Ini saja kalau orang punya pikiran, kalau orang hanya orientasi duniawi, orientasi bumi belaka, itu orang kecelek. Karena apa? Bumi itu sangat kecil. Jenengan sudah bisa mengkaji bahwa matahari itu cuma 325 kali bumi. Sementara ada bintang-bintang yang besarnya 30 dan 80 kali
matahari. Ya, bintang yang jumlahnya miliaran itu yang 26.000 kali bumi itu jumlahnya miliaran, bukan hanya 1-2. Ya. Saya mohon maaf kalau yang dibaca Mbak Reni tadi, Bu Reni ya. Saya terbiasa manggil beliau itu Mbak Reni Wahida Asroni, ibunya dalam cilik si Himna ya, terus istrinya Teguh Jayawajo, aslinya Lombok apa karena sering saya kuda dulu, itu sering saya. Jadi kalau Lombok begitu kayak gelem bijak neng warna asari. Bapak Ibu yang saya hormati, Allah memberikan gambaran surga itu luasnya seluas langit. Langitnya itu disebutkan as-samawat ya, disebutkan banyak, dan al-ardnya disebut mufrad, tunggal, satu. Nah itu yang saya maksud begini, Allah itu masih punya simpanan hal yang sangat luas yang ada di langit itu. Oleh karena itu kalau orang sekedar berorientasi duniawi itu akan kehilangan optimisme ya. Kalau sekedar mikirkan dunia itu akan kehilangan optimisme. Kehilangan optimisme itu nama lainnya apa ya? Frustasi ya. Nama lainnya kehilangan asa, frustasi. Mohon maaf, ketika Quran mengingatkan kita supaya orang menyempurnakan bilangan Ramadan, nah itu kemudian perintahnya supaya mengagungkan Allah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sempurnakan bilangan Ramadan, kemudian bertakbirlah supaya kalian bersyukur. Mohon maaf, takbir itu sebenarnya ekspresi ungkapan kesyukuran manusia terhadap Allah setelah mampu mengendalikan hawa nafsu selama 1 bulan. Ekspresinya itu sederhana, tetapi ekspresinya tidak sampai euforia, tidak sampai berlebih-lebihan, dan itu yang dikehendaki oleh Islam, oleh Quran. Jadi nggak usah minta maaf Pak Kepala Sekolah. Ya memang seperti ini yang dikehendaki. Mohon maaf, kita ini oleh Allah diberitahu ketika dikasih musibah, baik bencana alam maupun penyakit, ya itu disebutkan ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir likai la tahsaw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Al-Hadid 22-24. Kan apapun musibah yang terjadi di bumi maupun pada diri kalian, itu semuanya telah ditakdirkan, dicatat oleh Allah di Lauhil Mahfuz sebelum hal itu diwujudkannya, sebelum hal itu terjadi. Supaya apa Allah ngasih musibah? Itu ada kata-kata yang menarik di ayat 23 ya. Supaya kalian tidak kehilangan asa ketika terima kesulitan atau duka, dan supaya kalian tidak euforia, ya, tidak berlebihan ketika memperoleh karunia. Nah, ini artinya apa? Ekspresi kita itu supaya biasa-biasa saja, tetapi tetap mengagungkan Allah. Yang kedua, tidak sampai kehilangan asa. Orang jangan sampai kehilangan optimisme.
Mohon maaf, sekarang ini ada frustasi internasional, ya, ada frustasi internasional. Sebagian orang itu ada yang mengusulkan, mohon maaf, sebagian orang ya, tidak semuanya, tapi itu sudah cerminan frustasi manusia saat ini karena kehilangan orientasi dan kehilangan optimisme. Apa bentuk frustasi mereka? Itu mereka sampai mengusulkan depopulasi untuk penduduk dunia saat ini. Apa? Depopulasi. Itu bentuk frustasi manusia yang hanya berorientasi duniawi. Mohon maaf, sampai saya kemudian memahami betapa humanistiknya agama Islam ketika menganjurkan orang itu punya orientasi keduniaan dan keakhiratan, ketuhanan dan kemanusiaan. Manusia kehilangan kemanusiaannya ketika tidak punya orientasi akhirat dan ketika kehilangan optimisme. Ini saya sampaikan berulang-ulang di Masjid Agung Al-Ikhlas, itu saya sampaikan berulang-ulang. Apa? Mohon maaf, kalau depopulasinya itu yang diusulkan kan, ya, kalau yang lama itu masih agak sinkron dengan Islam ya, yaitu menjarangkan atau mengatur angka kelahiran. Tapi ketika depopulasinya itu yang kedua yang ditawarkan, mempercepat kematian, ini yang tidak sinkron dengan nilai kemanusiaan. Mohon maaf, kalau mengatur kelahiran saja, itu Islam, Bu Siti Fadilah ketika ngajar dulu, kalau mau sempurna, seorang ibu menyusui anaknya berapa tahun? 2 tahun. Kalau mau sempurna 2 tahun ditambah 9 bulan 10 hari berapa? Nah, hampir 33 bulan. Ditambah lagi 9 bulan 10 hari berapa? 42 bulan 10 hari, 20 hari. 42 bulan 10 hari itu normalnya, idealnya seorang ibu punya anak lagi. Ya, itu idealnya. Minimal hamil dan menyusuinya berapa bulan? Salasuna syahra, 30 bulan hamil dan menyusuinya. Kalau hamil dan menyusuinya 30 bulan, artinya hamilnya 9 bulan 10 hari, menyusuinya minimal 20 bulan 20 hari. Setelah selesai baru hamil lagi 9 bulan 10 hari, baru melahirkan. Berapa itu? 39 bulan 10 hari. Itu minimal seorang ibu melahirkan lagi. Perkara prakteknya setiap tahun itu kahanan, ya. Tapi mohon maaf, setidak-tidaknya secara normatif itu sinkron, apa? Mengatur jarak kelahiran itu sinkron dengan spirit ajaran Islam. Nah, tetapi ketika depopulasi yang diusulkan itu mempercepat kematian, kira-kira siapa yang didahulukan kalau mempercepat kematian itu? Yang pensiun. Yang dipercepat itu Pak Marsito. Yang sudah tidak produktif lagi. Ya, satu. Yang kedua, itu mereka-mereka yang belum produktif. Mohon maaf ya. Jadi kalau yang sudah tidak produktif itu disengkake. Yang belum dicites. Nah, sejak awal mohon maaf ya. Sejak awal Islam sudah mengantisipasi. Mohon maaf, sejak awal Islam sudah mengantisipasi. Antisipasinya salah satu contohnya itu apa yang
diwasiatkan oleh Allah pada surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq dzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun wa la taqrabu mala yatimi illa billati hiya ahsan wa awful kaila wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'tilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi awfu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum 'an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Di situ ada 10 wasiat Allah. Ya. Yang pertama apa itu? Larangan menyekutukan Allah. Orang jangan sampai menyekutukan Allah. Kalau saya mengartikan menyekutukan Allah, musyrik, itu ada 3 indikator. Yang pertama kehilangan orientasi, yang kedua kehilangan optimisme, dan yang ketiga merebut otoritas Allah yang tidak diberikan kepada manusia. Yang kedua, mohon maaf, orang diperintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Mohon maaf, kalau berbuat baik terhadap orang tua itu manusiawi atau tidak manusiawi? Manusiawi. Sekarang kalau nguyo-nguyo orang tua, apalagi disengkake, manusiawi atau tidak manusiawi? Tidak manusiawi. Kehilangan sisi-sisi humanismenya. Yang ketiga, jangan kau bunuh generasimu karena takut krisis. Ini sudah saya perhalus arti letternya. Jangan kau bunuh anak-anakmu karena takut miskin. Secara komunal saya terjemahkan, jangan kau bunuh generasimu karena takut krisis. Mohon maaf, kalau orang tidak yakin terhadap Tuhan, dikira sumber daya potensi ekonomi di muka bumi ini akan habis sekian tahun ke depan. Karena apa? Mereka mengira begitu Tuhan membuat itu dikira selesai. Padahal Allah itu masih memelihara, mengatur, dan mengendalikannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, orang jangan sampai kehilangan optimisme sehingga merasa perlu mengorbankan yang sudah tidak produktif, yang tua-tua. Islam mengajarkan hormati orang tua, sayangi, muliakan, jangan kau bentak, ya. Perlakukan dengan baik, kata-katanya yang halus. Lanjut, jangan kau bunuh generasimu karena takut krisis. Yang keempat, jangan kau berbuat nista, wala takrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Fahisyah, nanti saya artikannya. Fahisyah itu sebenarnya untuk menyebut kejahatan kemanusiaan berupa kejahatan seksual. Ya, wala takrabul fawahisha itu untuk menyebut kejahatan kemanusiaan terutama karena nafsu biologis seksual. Mohon maaf, apa yang terjadi di masyarakat jahiliyah terdahulu? Saya perlu mengulangi betapa mulianya Islam memuliakan kaum perempuan. Kaum perempuan di jahiliyah itu ditandai satu, diperdaya, tidak diberdayakan. Kedua, bukan subjek tetapi objek. Subjeknya apa? Objeknya apa? Wanita jahiliyah dulu tidak memperoleh warisan, contohnya, tetapi diwariskan. Mereka komoditas perdagangan. Kalau ahli waris yang mewarisi
wanita itu mau itu dinikahi, kalau nggak mau dijual. Wanita diperjual belikan. Mohon maaf ya, itu kalau kehidupan jahiliyah dulu kan betul-betul diskriminatif terhadap kaum perempuan. Betul-betul, mohon maaf ya Bu Siti, ketika anak-anak diajari surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 13 apa? Maupun 21, 22, 23 tentang larangan siapa wanita-wanita yang haram dinikahi. Itu salah satunya itu apa, ada rahasianya di situ. Jangan sampai menikahi bekas istri bapaknya atau bekas istri anaknya. Itu karena di masyarakat jahiliyah dulu, kalau ada bapak meninggal, istri-istrinya diwarisi oleh anak-anaknya. Kalau anak-anaknya mau dinikahi, kalau nggak mau dijual. Kalau yang mati anak laki-lakinya meninggalkan istri, itu dipek bapak nih. Kira-kira belum, mesti belum tak bapak nih kira. Ya karena istri anaknya kan terus sih motok-motok sih nom-nom. Makanya oleh Islam itu dilarang. Itu bukan hanya tiba-tiba, karena apa? Untuk merubah model sosial jahiliyah yang sangat tidak adil terhadap kaum perempuan. Nah, mohon maaf, ayat 4 itu tetap tampil karena apa? Ternyata manusia-manusia rakus tetap saja menjadikan wanita sebagai komoditas sampai sekarang ini. Apa sudah tidak ada lagi sekarang yang memperdaya wanita kemudian menjadikan wanita sebagai komoditas perdagangan? Masih banyak kan? Ya. Tugas kita, anak-anak wanita, murid SMK, dibuat berdaya, bisa bekerja. Itu kan supaya terhindar dari trafficking, supaya terhindar dari apa? Cukong yang menjadikan wanita sebagai objek komoditas. Oke. 4, 5. Ya. Jangan kau bunuh orang sembarangan tanpa melalui proses peradilan yang benar. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Ini antisipasi ya. Yang keenam, jangan kau ambil harta anak yatim sampai dia dewasa kemudian hartanya kau berikan lagi. Ini mohon maaf, kalau di bawah analogi sekarang, jangan kau ambil harta di mana kau punya posisi dominan dan punya peluang besar untuk mengambilnya. Siapa yang seperti ini? Kalau yang dibaca hanya itu sing disalahke Pak D, Pak Le, sing ngopeni anak yatim. Tetapi itu maksudnya, spiritnya, orang yang punya posisi dominan, orang yang punya otoritas tinggi, jangan sampai mengambil harta sembarangan. Saya itu agak sujuni Pak Menteri Agama kemarin segera klarifikasi bahwa itu begitu baca, lihat di YouTube, astagfirullahaladzim, itu komentar saya. Tapi saya nggak bisa komentar pakai ini, salah-salah aku kuda. Saya ini agak ketika 2005 saya menyodorkan disertasi tentang haji, itu oleh Pak Hamim ojo kuyos ganti tentu tidak besok mati. Enggak jadi, saya ganti kemudian sekongkolan tendernya dalam berbagai aspek ditinjau dari maqasid syariah dan hukum Islam. Ini ujuk-ujuk Pak Menteri Agama meminta umat Islam agar merelakan dana haji untuk pembangunan IKN Nusantara. Begitu baru baca ini, iki tenang edan. Punya posisi dominan itu milik umat. Kan hanya mirip contoh analoginya sama seperti Pak D, Pak Le sing ngopeni anak yatim. Spiritnya. Bapak Ibu yang saya hormati, jebule diklarifikasi. Ora itu berita hoax, keji dan
kejam. Baru kalau sudah seperti itu, wah subhanallah, mengono ora. Aku rasa itu jadi si wani ini untuk menyampaikan materi pesan yang ke-6. Yang ke-7, kalau kalian menakar dan menimbang, takar dan timbang secara adil, kami Allah tidak membebanimu melainkan sesuai dengan kemampuanmu. Kalau kamu berkata, berkatalah dengan adil. Mohon maaf, berbuat menimbang itu untuk representasi perbuatan. Berkata ini untuk representasi pernyataan, baik lisan maupun tulisan. Itu supaya dilakukan secara adil. Mohon maaf, keadilan itu adalah nilai universal yang kita semuanya membutuhkannya untuk ketentraman dunia dan akhirat. Apa ada di antara kita ini yang kepingin diperlakukan tidak adil? Tidak. Ada? Yang ingin didolimi? Tidak. Ibu-ibu? Tidak ada. Dalam rumah tangga ada yang ingin didolimi? Tidak. Baik dalam ranah privat maupun publik, semuanya tidak ada yang kepingin didolimi. Oke. Tetapi ada enggak orang yang masih berbuat dolim? Masih. Padahal kalau berbuat dolim itu bertentangan dengan nilai kemanusiaan atau sinkron dengan nilai kemanusiaan? Kontra dengan nilai kemanusiaan. Itulah sebabnya Allah kemudian menyampaikan, celaka kalau orang masih anti kemanusiaan dengan cara berbuat curang. Yaitu kalau minta takaran dan timbangan dari orang lain itu minta pas, tapi kalau mau menakar dan menimbang untuk orang lain dia menguranginya. Loh, itu sebabnya Allah menyampaikan wailul lil mutaffifin alladzina idza kalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun. Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3. Bapak Ibu yang saya hormati, orang semuanya ingin diperlakukan adil. Maka mohon maaf, karena adil itu nilai universal, siapapun juga butuh keadilan. Maka kalau kepingin menjaga nilai kemanusiaan sekaligus nilai ketuhanan, ya orang harus punya spirit untuk terus berbuat adil. Wa bi ahdillahi aufu, janjimu terhadap Tuhan tolong dipenuhi. Ya, kita ini sudah punya janji kepada Tuhan. Dulu saat nyawa mau ditaruh, roh mau ditaruh, ditanya alastu bi rabbikum bala syahidna, bukankah aku ini Tuhanmu? Iya, engkau Tuhan kami. Sekarang ini kita sudah ada di dunia. Dunia itu cuma kecil, 1/325 matahari, ya. 1/325 matahari. Kalau dibanding bintang itu cuma 1/26.000, ya. Kecil sekali. Maka orang jangan sampai terlena oleh kehidupan duniawi. Ada sesuatu yang masih banyak, masih luas yang dimiliki oleh Allah, yang dipersiapkan untuk manusia, yaitu arduhas samawat wal ardh. Lanjut. Ini loh jalan Tuhanku, ini loh jalanku, jalan yang lurus, ikuti. Jangan kau ikuti jalan yang lain. Seperti itu diwasiatkan kepada kalian supaya kalian bertakwa. Bapak Ibu yang saya hormati, antisipasi Allah pada Al-An'am 151 sampai 153 ini itu agar manusia tidak kehilangan sisi kemanusiaannya. Tadi saya buka dengan Ali Imran 112. Kalau sampai orang kehilangan sisi kemanusiaannya, rontok martabatnya. Salah satu contohnya apa tadi? Depopulasi itu, ya, mempercepat kematian. Apa noto Pak sing punya ide seperti itu? Konon ada, cuma masih perlu dibuktikan lagi bagaimana caranya.
Opo iki itu dugaan, ya. Opo iki itu dugaan. Tetapi kalau ditanya, loh, opo eneng kok koyoke eneng. Itu paling ora ya apa yang disampaikan yang dilakukan oleh Rusia dan Ukraina sekarang itu bagian dari depopulasi. Ya, bagian dari depopulasi, dipercepat kematiannya dengan perang. Ya, dengan perang. Perang itu ternyata bertentangan dengan sisi kemanusiaan. Tapi ya manusia rebutan sampai seperti itu, rebutan kehormatan. Dan katanya kebahagiaan diperebutkan ternyata menghasilkan kesusahan. Lanjut, Bapak Ibu yang saya hormati, itulah sebabnya saya berharap kita semuanya ini tidak kehilangan optimisme. Allah masih bersama kita, ya. Allah masih bersama kita. Allah itu kalau kita baca wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dia Allah itu bersamamu dimanapun kamu berada, dan Allah Maha tahu terhadap apa yang kalian lakukan. Ini Bu Kasianto ketika kultum pagi hari itu, ya, saya bacakan surat apa Bu Kasianto tempo hari. Lupa kan sambil ngantuk. Ayo. Mohon maaf Bapak Ibu yang saya hormati. Mungkin perlu saya ulang lagi supaya kita ini punya kontrol. Manusia ini rupa-rupanya tidak punya kontrol ketika tidak merasa diawasi oleh Allah. Manusia itu tidak terkontrol ketika merasa tidak diawasi oleh Allah. Saya ketika menyampaikan surat Al-Hadid ayat 25, kalau yang saya baca tadi 22 sampai 24, ketika menyampaikan Al-Hadid 25 itu sampai berapi-api. Ini tadi saya menyampaikannya kartu biar gaya Wonosari, gayanya rada halus gitu. Tapi ketika sampai ke Al-Hadid 25 itu nggak bisa lagi seperti asli Wonosari halus gitu. Ketoro asli ini kaya Paida Asroni itu halus gitu ya. Kalau Lombok kan pedes ya. Lanjut begini. Mohon maaf saya baca ini supaya kita punya kontrol. Hakikat Idul Fitri itu kita kembali kepada kemanusiaan. Ya, kembali kepada kemanusiaan itu, apapun yang kita lakukan itu akan berpihak pada sisi kemanusiaan kalau kita merasa terkontrol. Saya bacakan, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qisti wa anzalna al hadida fihi ba'sun syadidu wa manafi'u lin-nasi wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Ini pula yang saya ajarkan pengajian Ahad pagi kemarin di Lion, dan ketika saya menerima wali santri Pondok Pesantren Al-Mujahidin kemarin sore, ini saya baca juga. Sekarang saya baca lagi. Mulai di streaming kok Mas. Itu ini berarti sampai kena gitu. Nah, tetapi mohon maaf, itu saya sampaikan lagi itu supaya orang punya kesadaran. Sungguh kami telah mengutus para rasul. Kepada mereka telah kami berikan berbagai macam bukti, ayat, dan pelajaran ilmu, ya, sebagai bukti bagi kebenaran ajaran kemanusiaan, ajaran Islam. Ini saya perhalus anunya tafsirnya, ya. Saya senangi ngelus-ngelus. Kemudian kami turunkan kepada mereka kitab dan neraca, timbangan, takaran, standar, operasional, prosedur agar manusia dapat menegakkan
Kami juga menurunkan besi, yang besi itu ada manfaat, ada kekuatan yang dahsyat, ada berbagai manfaat untuk manusia, dan dapat digunakan oleh Allah untuk membuktikan mana-mana manusia yang menolong Allah dan Rasulnya, maksudnya beriman, bertakwa atau tidak, walaupun mereka tidak mengetahui di mana posisi Allah. Mohon maaf, kalau Nabi Rasul itu sudah digawani berbagai macam bukti ya, ayat-ayat Allah. Yang kedua, mereka juga dikasih kitab, Zabur, Taurat, Injil, terakhir Al-Qur'an. Supaya apa? Supaya orang memperoleh arah, memperoleh orientasi yang benar. Yang ketiga, Allah menurunkan besi. Ini ketika saya baca ini ternyata Quran itu luar biasa dahsyat. Allah menurunkan besi. Besi itu konon bukan benda asli bumi. Iya Pak Guru. Tetapi sebelum manusia dibuat, itu sudah turun dari langit pecahan-pecahan meteorit yang kemudian menyebar di bumi. Makanya yang banyak besi itu berada di permukaan bumi. Betul ya Pak Guru? Nah, pada besi itu biasanya bersenyawa dengan benda lain. Ya. Pada besi itu ada kekuatan dahsyat. Ada kekuatan dahsyat. Kalau yang dahsyat sekarang itu nuklir itu dibungkus dengan apa? Besi, ya. Bahannya ya besi. Mereka bikin kapal perang yang di dalam laut, amfibi, delik, bisa mengirim rudal, itu dibuat dari besi. Bangunan ini bertulang besi. Kalau kita sing dahsyat yang keris empu gandring, keris nopo sosok sapu intern, yai sengkelat itu dulu ya. Kalau sekarang apa sing roso di Indonesia ini? Mbah Marijan ya. Apa kuwi jamune roso. Nah, terus tetapi Allah beritahu ke kita itu ada yang lebih dahsyat lagi. Ada berbagai manfaat untuk manusia. Ketika yang kita lihat cuman gadul, pacul, linggis, itu mengkoyo ngono. Tetapi ketika kita berintrospeksi ke tubuh kita ini, ternyata tubuh kita ini dialiri oleh darah. Darah merah itu unsur pembentuk utamanya adalah zat besi. Manusia tidak bisa hidup tanpa zat besi yang membentuk darah merah. Darahnya mengalir ke daging, ke tulang, ke kulit, ke bulu, semuanya teraliri darah. Dengan besi pula Allah membuktikan mana manusia yang beriman dan tidak. Saya kemudian mikir-mikir gitu. Orang sekarang menyimpan memori itu pakai hard disk, flash disk, kartu memori, bahkan pakai apa Pak Guru? Google Drive, dikirim ke angkasa, disimpan di satelit ya, disimpan di satelit di angkasa buatan manusia. Sementara Allah ngasih ilmu ke manusia itu cuma sedikit. Itu aja sudah sedahsyat itu. Ilmu Allah sebenarnya lebih maju. Mohon maaf ya, darah ini mengalir ke seluruh tubuh. Di situ ada unsur zat besi, memiliki kesamaan fungsi dengan alat penyimpan manusia berupa flash disk, kartu memori, hard disk, dan Google Drive. Mohon maaf, lanjut. Ketika badan ini bergerak, darah mengalir ke seluruh tubuh,
darah ini pula yang dijadikan oleh Allah untuk menyimpan seluruh data perbuatan kita. Tolong disebutkan di mana ada bagian tubuh yang tidak dialiri oleh darah merah. Fi, ada? Maafi, tidak ada. Rambut saja itu dialiri. Kalau tidak dialiri, rontok dia. Kuku teraliri. Kalau nggak dialiri, kemudian mati, dipotong. Nek ora risi. Ya, mohon maaf. Sekarang ini padam, peteng, tersembunyi, tidak tersembunyi, mana ada yang tidak terdeteksi oleh alat Allah berupa zat besi yang ada dalam darah? Ada kira-kira? Tidak ada. Ketika zat besi ini oleh Allah sudah digunakan untuk menyimpan memori perbuatan kita, prestasi kita di muka bumi, kreativitas kita di muka bumi, disimpan di tubuh kita. Setiap pagi dan petang dikirim sinyalnya, seperti model penyimpanan Google Drive itu, dikirim ke angkasa. Bahasa agamanya dibawa oleh malaikat. Terus disimpan di sana. Jenengan sekarang ketika kampanye lendo, wis ora usah kakean kertas, simpen ning satelit kono. Ora bakal hilang. Catatan kita, perkataan, perbuatan itu semuanya setiap saat terdeteksi. Langsung auto save, dikirim ke angkasa dalam waktu cepat, sama sekali tidak terhapus kecuali pakai tobat. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, nanti idza mata benu adama in qata'a amaluhu illa min salas, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yad'ulah. Anak Adam itu bakal terputus amalnya kalau sudah mati. Kalau mati itu artinya ketika darah sudah tidak lagi mengalir di dalam tubuh, berhenti. Catat amalnya berhenti kecuali sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan. Artinya apa? Itu sudah eksternal semua. Yang internal dari tubuh kita itu sudah nggak ada catatannya. Darahnya berhenti. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, dari mana kita bisa mengelak perbuatan kita ini, sing gorok, yang tidak adil, yang anti kemanusiaan, itu dari mana mau gorok? Gak ada ya. Itulah sebabnya manusia-manusia, kalau kita baca surat Al-Waqi'ah saja, mohon maaf, Al-Waqi'ah itu ada 3 orang, yang ketiga itu dikategorikan akan masuk neraka. Itu sebabnya salah satunya 3. Apa itu? Dulu dia ketika hidup di muka bumi itu mutrofin. Ya. Yang kedua, yusiruna alal khingfil adzim. Yang ketiga, yaquluna aidanitna wa kunna turaba wa idhaman inna lamaqusud aw abaunal awwalun. 3 itu intinya begini. Yang satu, dia itu suka mutrofin. Mutrofin itu bahasa enaknya ya euforia, hidup berlebih-lebihan, berbesar pasak daripada dia. Artinya itu mutrofin itu kalau kita buat bahasanya Pak Rois, Pak Kepala Sekolah, itu anti produktivitas. Ngono wae enak. Betul? Tidak produktif. Saya pinjam bahasanya Pak Kepala Sekolah. Yang kedua, mereka yusiruna alal hingfil adzim. Mereka terus-menerus berbuat dosa. Maka diserukan tadi wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, atau
sabiqu ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin. Nah, al-ayat. Kamu bersegeralah menuju ampunan Tuhan dan menuju ke surga Allah yang sangat luas. Kenapa? Ya, kalau tobat, minta maaf itu tidak harus tunggu Ramadan, tidak harus tunggu bulan tertentu, setiap saat. Di antara kita ini, Asrofi, jenengan itu tidak ada yang tidak pernah berbuat salah. Oh, kalau hilang kesadarannya, oh iya, getih kuwi ono zat besi. Zat besi itu bisa mendeteksi, nyimpan apa yang diperbuat oleh tubuh saya, baik sembunyi maupun terang-terangan. Habis itu digunakan untuk ngirim sinyal, tersimpan rapi. Oke. Kalau begitu harus segera saya del. Itu kan? Begitu kleru ngetik Pak Adi Purwanto atau gambar tidel, ngedelnya bagaimana? Pakai istighfar. Ya toh? Bertobat, kapok, tidak mengulangi lagi. Loh. Wah, jenengan aja nek wis suwe tidel yo angel kok. Ya toh, kalau segera ya Bu Musi ya kan cepet enak toh. Bu Musi, Bu Arjono ya. Sambil saya ulangi, saya ingat nama-nama yang saya tahu. Soalnya kalau Kiai Putri itu biasanya rada apal Bu Eni. Bu Basuki. Ya. Mohon maaf, segera deh caranya bertobat, beristighfar. Yang ketiga, mohon maaf, adanya keraguan bahwa manusia itu bakal dibangkitkan lagi walau sudah jadi tanah dan tinggal tulang. Saya tanya sekarang, kita ini dibuat unsurnya dari mana? Dari tanah. Setelah itu nyawa hilang, nyawa dilepas, kembali kemana? Ke tanah. Jenisnya masih sama? Unsurnya masih sama? Sama. Nukleusnya kira-kira mati atau tidak mati? Tidak mati. Ya, nukleus sel kita ini karena unsurnya sama, disimpan di tempat yang sama, tidak mati kan? Lah, kalau tidak mati, sel itu, mohon maaf, ketika Allah ditanya bagaimana cara engkau ya Allah untuk menghidupkan orang mati, ambil tanah itu. Nah, nanti ternyata Allah kemudian membangkitkan burung melalui tanah itu. Kenapa? Sel burung itu juga tersimpan di tanah. Kemudian dikembangkan, muncullah burung. Seperti itulah Allah besok menghidupkan orang-orang yang sudah mati, wong selnya masih tersimpan di tanah. Wong sekarang orang sudah bisa ngambil sel domba, ya, kemudian di cloning, dikembangkan jadi. Hanya kalau sekarang di cloning terhadap manusia itu dilarang oleh ulama, diharamkan. Kenapa? Itu bisa membahayakan kehidupan manusia. Loh, teknologi seperti itu ditemukan, sel kita yang disimpan di tanah itu nggak mati. Kalau begitu membangkitkannya, mengembangkan sel itu, jangankan cuma mengembangkan sel manusia, sel semesta ini dulu dikembangkan melalui teori Big Bang kata orang. Besok itu lama-lama ini ruang waktu semakin berkembang, orang juga begitu kan, dari sel kecil mengembang, kemudian mengecil lagi. Jadi kecil lagi, besok dibangkitkan. Itu bagi Allah tidak susah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau seperti ini, mana peluang kita untuk berbuat nista? Gak ada ya. Jadi kalau memahami kitab suci itu, gak ada peluang kita untuk berbuat nista. Gak ada yang kelewatan. Lah, kok isi ono menungso berbuat nista? Itu karena masih tertidur panjang. Bahasa lainnya,
sedang boten mikir, sedang tidak merenung, sedang tidak terjaga. Mohon maaf, mari kita terjaga betul supaya kita menjadi manusia-manusia yang selamat dunia dan akhirat. Mohon maaf saya ngajinya sedikit saja ya, tapi agak lama. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.